Jakarta hari ini punya Transjakarta, MRT, LRT, Jaklingko, integrasi tarif, dan berbagai aplikasi pembayaran. Dibanding kota lain di Indonesia, transportasi publik Jakarta jelas yang paling lengkap. Tapi kita semua tahu pemandangannya. Maps merah, klakson di mana-mana, motor nyelip dari segala arah, dan mobil berhenti panjang di sepanjang jalan utama. Jadi, kenapa transportasi umum yang udah ada belum cukup membuat warga Jakarta meninggalkan kendaraan pribadi? Selain karena tata kelola permukiman kita yang kusut, melihat dari perspektif pembangunan dan transfer kebijakan, kasus Jakarta bisa dibaca sebagai contoh policy transfer. Artinya, pemerintah tidak selalu membuat solusi dari nol. Pemerintah belajar dari kota lain, mengambil model yang dianggap berhasil, lalu menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Contoh, MRT Jakarta belajar banyak dari Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency dalam pembiayaan, standar teknis, dan pengetahuan operasional. Atau Transjakarta, Jaklingko, yang mencoba membawa integrasi antar moda seperti di banyak kota maju. Jadi, Jakarta sebenarnya sudah belajar dari dunia. Tapi, kebijakan yang lebih sulit ditransfer adalah cara berpikirnya. Cara berpikir bahwa kota harus dibangun untuk manusia yang bergerak dengan transportasi publik. Jakarta sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang menarik. Ia tidak meniru suatu kota secara mentah-mentah, namun merakit banyak model sekaligus. Misal MRT dari Jepang, TOD dari Singapura, dan kota global lainnya. Dalam bahasa akademik, ini bisa disebut sebagai policy assemblage. Dalam bahasa sederhananya, Jakarta sedang merakit puzzle transportasi dari berbagai pengalaman dunia. Masalahnya, kemacetan bukan hanya awal soal ada atau tidaknya moda transportasi. Kemacetan adalah soal ekosistem, dan ekosistem ini jauh lebih luas dari transportasi umum. Coba kita lihat dari pengalaman sehari-hari. Kalau dari rumah ke stasiun harus jalan di trotoar bolong, menyeberang jalan besar, lalu masih harus naik ojek lagi, maka orang akan berpikir dua kali. Ditambah Simple Transit selalu dibangun jauh dari perumahan, di mana warga terpaksa tetap bergantung pada kendaraan pribadi. Jadi bukan berarti warga anti transportasi umum, masalahnya sistem kota belum membuat transportasi umum menjadi pilihan paling mudah, paling nyaman, dan paling masuk akal. Jakarta sudah mentransfer alatnya, tapi tidak membentuk ekosistem yang mendukung. Kalau dibaca dari pendekatan multi-level policy transfer, ada 3 level masalah. Pertama, level global. Di level ini, Jakarta berhasil belajar dari infrastruktur kota maju lainnya. Namun kedua, di level pemerintahan, di sini semakin masalahnya kusut, yaitu koordinasi antara pusat, Pemprov DKI, bahkan dari kota-kota aglomerasi, kota-kota penyangga seperti Jabodetabek, yang sehingga belum bertemu titik tengahnya. Ketiga, level implementasi lokalnya. Bukan karena masyarakat tidak tahu adanya transportasi umumnya, tapi kalau insentif sehari-harinya masih lebih menguntungkan kendaraan pribadi, maka transportasi umum sebagus apapun akan sulit untuk digunakan. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, selain meminimalisir kendaraan pribadi seperti pajak kendaraan yang tinggi, biaya parkir yang mahal, pembatasan masuk kawasan tertentu, atau IRP yang perlu lagi dieksekusi, namun yang dibutuhkan adalah kapasitas administrasi lintas sektornya yang lebih kuat. Kemacetan adalah masalah yang melampaui satu dinas atau satu sektor, tata ruang perumahan, parkir, infrastruktur jalan kaki, dan transportasi yang harus bergerak dalam satu logika yang sama. Jakarta perlu memiliki dynamic governance yang mampu beradaptasi, berkoordinasi, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Lalu ketiga, Jakarta perlu membangun kota berbasis transportasi publik, bukan sekedar transportasi publik di dalam kota. Artinya, pembangunan perumahan, kawasan komersial, dan fasilitas publik harus diarahkan ke sekitar Simple Transit, bukan menyebar ke pinggiran yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi. Transfer kebijakan yang baik bukan berhenti di instrumen, namun ia harus sampai pada perubahan cara kota bekerja, cara ruang ditata, dan pada akhirnya cara masyarakat bergerak. Sehingga, Jakarta perlu mentransfer ke sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu paradigma kota yang benar-benar berpihak pada transportasi publik. Dan proses itu, Jakarta belum selesai.